Yes, sudah ada yang online. Ntar saya buka dulu ya pertanyaannya. Ntar ya, tunggu ya, banyak juga. Oke. Oke, sekarang suaranya jelas ya. Suaranya jelas. Sekarang saya mau jawab pertanyaan yang sudah masuk. Eh, Bapak Hardi Edi Arianto, pertanyaannya apa ada rondo murah Pak di situ? Rondo ya selalu murah, mahalan perawan. Soalnya rondo itu sudah bekasnya orang ya, pasti murah. Oke. Isman Ali, apa bedanya secara fungsional antara Smart Life Crack dan berlisensi Oke. Smart Life Crack itu yang ada satu menu yang apa namanya itu kan transfer RTA transfer, ada satu lagi itu nggak jalan, yang bentuknya kayak garis terus kalau di capture itu loh, lupa saya istilahnya ya, itu nggak jalan. Transfer 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 function jalan, yang depan jalan, yang tengah itu loh nggak jalan. Menu 1 2 3 di Smart 7 ya. Imron Habibi tanya, aku laptop yang standar buat support XR Behringer apa dan sebaiknya pakai kabelan apa sinyal wifi, dan jika pakai wifi kira-kira speknya gimana. Oke, dan terakhir kelemahan XR apa. Laptop yang standar untuk support XR itu sebetulnya ada di requirementnya ya. Ya kalau sekarang laptop minimal ya itu loh i3 lah, i3 udah oke bisa. Sebaiknya pakai kabelan atau sinyal wifi. Kalau bapak mau nggak terganggu pakai kabelan langsung, Cat 5 atau Cat 6. Dan jika pakai wifi kira-kira speknya gimana? Pakai wifi yang pasti Anda harus pakai wifi yang semakin banyak antennya semakin kuat, nggak terganggu. Terakhir kelemahannya untuk share apa? Yang beli nawar terus itu kelemahannya. Ya yang beli nawar terus itu kelemahannya ya. Oke. XR itu murah bos, mixer digital harga segitu dengan fitur kayak gitu menurut saya murah banget. Mas Roni Menos, pertanyaannya nanti kalau udah live, terserah. Om kenapa itu sudah Pak Imam udah tak jawab ya. Di mixer rak Midas MR12 koneksi penyambungan kabelan tutorialnya Om. Penyambungan kabelan ya powernya kok powernya laptopnya harus ada colokan LAN, terus kemudian switchnya dimasukin ke LAN ya, itu aja. Aku nyimak rosok aja ada. Mau tanya aku, untuk mixer Alenhit Q16 apakah bisa ditambah channelnya 32 atau 48 seperti SQ5? Nggak bisa Pak, karena Q16 itu adalah fix mixer digital ya. Processingnya cuma sampai 16 channel, jadi nggak bisa ditambah. Oke. Terus sekarang pertanyaan online. Tadi yang tanya di wall. Susanta Kentung watching ya, terima kasih. Tri Biantoro arek ganteng, terima kasih. Faiz pendengar setia, Ardi pendengar tersetia. Goang tak melok nyimak ae bebas. Benyamin Gunawan jualan bakmi. Faiz melayan dhisik ya. Tak celuke Sigitman Haris Hutapea sing seneng takon, monggo. AJM Juragan Horror. Alfriano, efek vokal buat live mixing yang bagus apa ya? Di mixer digital sudah ada fiturnya efek, ngapain beli lagi ya? Nggak perlu, karena kalau dicariin pelan-pelan efek vokal
di mixer digital sudah cukup bagus. Dul Kancil watching, Kamal Mustafa ya, Mas Drawan Jaya hadir ya, pendengar setia. Alfriano Kalimantan Tengah hadir, monggo. Jos Sungune, apa sungu apa ini apa? Pakai mahkota. Ulung ya, arek cilik tukang benakno power, tukang gaibok. Imron hadir nyimak. Didi Kingston Ponorogo, ada speaker yang dB-nya sama tapi wattnya tidak sama. Apa bedanya? Ya pasti beda merek. Ya susah lah, ada dB yang speakernya sama tapi wattnya nggak sama. Kalau saya milih yang wattnya kecil, dB-nya kencengnya sama. Ngapain pilih yang wattnya gede-gede? Kamal Mustafa, kenapa Pak hasil suara vokal di live itu hasilnya suaranya tebel tapi di recording hasilnya tipis? Nah ini menarik ini. Kenapa di vokal live sudah tebel, yang di recording nggak bisa tebel? Karena satu, Anda waktu mixing itu terlalu banyak pakai EQ, jadi akhirnya di EQ untuk toleransi speakernya Bapak, ujung-ujungnya nanti pada waktu kan live recording itu kan ngikut dari EQ-nya Bapak kalau dimasukin post ya. Tapi kalau dimasukin pre itu apa namanya, itu mentahnya masuknya, jadi vokalnya memang udah tipis orangnya. Jadi kalau mau nebelin ya tinggal di plugin atau dikasih efek atau dikasih apa dari software pluginnya. Itu Pak jawabannya Pak ya. Tapi kalau direkam langsung di Tascam, diambil dari metrik. Nah metrik itu sudah terkena dari apa namanya, ekualisasinya Bapak, karena metrik itu post bukan pre. Kenapa Bapak harus jangan terlalu banyak meng-EQ? Kenapa itu hal itu terjadi? Karena itu Bapak kurangin suara tebel karena Bapak nyeting sound systemnya, misalnya kalau di flat semua ya buat vokal ya, halo suaranya udah terlalu tebel, ngebas gitu. Akhirnya Bapak kurangin EQ-nya. Nah itu terpengaruh di rekaman, karena kalau rekaman pakai keluar output matrix atau rec out itu tergantung dari post sudahan, jadi sudah dirubah. Itu jawabannya Pak. Tapi kalau multi track masuk ke recording, masuk ke komputer itu pre. Kalau pre ya yang saya seperti tadi jawab, kalau memang asalnya tipis ya tipis gitu Pak, karena dia tidak terpengaruh dari ekualisasinya Bapak. Hadir kok nyimak rosoannya ya, Magetan nyimakku monggo. Hardcase bos. Bos tukang ngakali hardcase part ini ya. Arisendro, waduh Kerry, jawabanku babakan MR12 saat tutorial mau nanti dilihat videonya ya di awal. Sumenep update Hadison dari Septian Dwi watching ya, oke. Ya, ada yang pertanyaan apa lagi? Saya Hadison selalu nyimak, monggo. Ya, hasil rekaman sama live itu kalau nggak mau ngerubah lagi di hasil rekamannya ya sebisa mungkin Anda jangan nge-EQ ya. Tak ngesok teh teh kurus, soalnya aku dilokno lemu terus yo. Aku dilokno lemu terus, aku tak ngesok teh kurus ben gak lemu. Oke. Sekarang apa lagi? Saya apa namanya, banyak orang yang tadi jawab Smart 7 itu ya, apa yang nggak jalan ya, sebentar ya, saya lihat Google ya, saya nggak hafal ini, sorry, otaknya hang, udah kelamaan nggak kerja. Smart Life 7 image, menunya yang nggak jalan itu adalah, waduh mana ini ya gambarnya ya, menunya yang nggak jalan itu saya gini kok goblok.
transfer. Iya nggak jalan itu yang paling kanan tuh loh. Spektrum jalan, transfer jalan, yang paling kanan sendiri tuh yang nggak jalan. Yang paling kanan sendiri tuh ya, kalau di Smart 7 ya spektrum, transfer, sama yang paling kanan itu saya lupa itu apa tulisannya apa, soalnya saya lihat YouTube gak kelihatan ini. Lihat apa, lihat itu nggak kelihatan saya ya, sorry lupa saya, kalau nggak buka saya lupa. Impuls itu ya, kalau yang krek-krekan impulsnya nggak jalan ya. Live IR itu benar, itu apa namanya, impuls, itu impulsnya nggak jalan ya. Udah tak jawab ya, sudah. Rizky Purnama Rizkyku, gimana tanggapannya lihat sound yang powernya ditaruh di operator? Lah operatornya jauh banget dari FOH. Ya nggak apa-apa, saya sih seneng kalau ada orang powernya ditaruh di operator, karena kabel saya lakunya banyak dan saya nggak mau bilangin karena itu nggak baik buat ekonomi saya. Jawabannya begitu ya bos ya. Nanti kalau dibilangin taruh di sana aja, dikira kita ini ngeminter. Naik keminter nanti bertengkar, nggak ada fungsinya. Sudah nggak ada fungsinya, saya nggak dapat duit. Saiful Surab SBY, bawa nyima om, silakan. Sigitman Paris Sutapea, aku lagi lockdown ya. Mas Drawn Jaya, biasanya smart crack live IR nggak jalan ya, betul bos. Live IR ya, terima kasih Ulung. Jenenge UTE hang, sudah nggak kerja 3 minggu, jadi agak bodoh sekarang. Gak pinter istilah apa, menu-menunya lupa. Ya, harap maklum. Semua harus perlu latihan. Kalau saya saran di masa seperti ini sound system mulai dibukai, kabelnya diceki, dalamnya speaker, ukurannya panjangnya disamain, mereknya disamain, terus kemudian speakernya dicek apakah lengket ya, terus kemudian kabel Canonnya dicekin daripada nganggur pakai kabel tester. Kalau nggak mau beli kabel tester pakai avometer. Terus kemudian apa namanya, gensetnya dipanasin, dites tegangannya, terus dinyalain sound systemnya nek mau gendeng ya kan, nek mau gendeng sound systemnya dinyalain. Terus habis sound systemnya dinyalain, dites, digenjot sampai berapa, ditang ampere, berarti tenaganya ini kekuatannya berapa ampere, supaya tahu maksimalnya seberapa. Itu kalau saya. Oke, next part 2 lanjut. Bos, apa bener impedansi speaker Cina nggak sampai 8 ohm? Sehingga naik 2 ohm powernya cepet brodol, soalnya ketemunya di bawah 2 ohm, minta penjelasannya. Sekarang Bapak ngecek impedansi speaker itu pakai apa, Pak? Kalau pakai avometer nggak bisa ngecek impedansi speaker. Impedansi speaker cuma bisa dicek pakai namanya impedansi meter. Itu Bapak mesti beli. Saya punya di toko mereknya Towa, agak mahal tuh 3 jutaan. Itu saya biasanya pakai dibuat ngecek impedansinya speaker ceiling. Kalau dipakai banyak berapa? Ya, jadi itu Pak. Jadi kalau Bapak ngecek seperti itu, kalau 2 ohm cepet powernya cepet brodol, karena sebetulnya Anda nggak bisa ngitung. Ya. Jadi kan misalnya 8 ohm 1000 watt misalnya, 4 ohm ya speaker tuh jadi 2000 watt minimal. Kalau 2 ohm jadinya ya apa namanya 3000 watt. Nah sedangkan power Cina itu kan naiknya misalnya wattnya dia 1000 watt, 4 ohmnya 1500, 2 ohmnya 2250, sedangkan Anda perlunya kan 3000 minimal. Jadi kenapa powernya brodol, yaitu karena Anda nggak ngitung wattnya secara benar. Ya, Bapak Novel Habis Subagio. Jakarta hujan, moga-moga nggak banjir. Nyimak sambil ngopi, siap melekan ini. Ya, Suprianto, Pak Bos, mic untuk takdut yang bagus apa Rahmat di kantong? Ya Bapak beli JTS, itu responnya saya ukur oke. Kalau atau Karol, situ ada di video saya sebelumnya.
cek di Instagram Maestro Musik Surabaya, saya udah panggil tukang kendang, cuma tinggal dicariin aja ya, dicariin aja. Kalau males nyari ya wis, kesel aku yoan ya. Jawabannya itu Erikson Man numpang gelar Tika Raja Om, siap. Supriyanto Kota Bumi Lampung Utara menyimak, monggo. Fari Birmantara, oh, Birmanta, wah iki powere di audio kabeh. Mbu saiki nek wis ganti. Mixer SQ balanan hit. Mbu nek saiki wis ganti. Itu. Ya, apa ada nanya lagi? Nyeruput dhisik teh. Tapi kenapa ya Om speaker aktif atau monitor merek-merek branded itu pakainya speaker 4 ohm atau 2 ohm ya bos ya? Ya karena speaker aktif itu kan powernya sebetulnya power kelas D. Power kelas D kan power apa namanya, power yang kecil wattnya. Kalau gede kan nanti speaker aktifnya jadi berat. Jadi cara ngakalin gimana? Dipasang speaker yang impedansinya rendah. Jadi kalau misalnya power kelas D itu kan power switching, dia 1000 watt misalnya ya kan ya. Kalau pakai impedansi 4 ohm jadi dia 2000 watt. Jadi akhirnya nendang. Gitu loh bos. Itu pabrik bukan ngakalin, pabrik mau nunjukin Anda efisiensi. Ya, Bapak Rizky Purnama Rizky, Fari Birmanta, mantep M5X di audio ya pastilah. Rusakan enggak toh. Ya udah. Pasti mantep lah. Yang saya jual itu bukan barang abal-abal sembarangan. Wonosari Gunung Kidul nyimak, monggo. Untuk high mid low itu beda tipe power atau semua power masuk? Mestinya beda. High ya pasti lebih kecil wattnya, mid lebih gede, low lebih gede lagi, subwoofer lebih gede. Tapi kalau misalnya powernya punya power subwoofer semua ya nanti tinggal dimainin aja switch di belakangnya itu yang ada sensitivity-nya dibikin 1,4 jadi supaya pada waktu nyetel di loudspeaker management gainnya nggak ngurangi terlalu banyak. Itu jawabannya Pak ya. Selamat Purwonto Wato, mantap, sangat membantu sekali tanya jawabannya ya. Terima kasih Pak, semoga yang nanya masuk surga, yang jawab masuk surga, gitu aja Pak. Hanif Ayani Afan, tuh anaknya jenenge Afan berarti. Husnuson, izin malu belajar, silakan. Nyimak Simba Suhu nderek ngaos. Aduh Pak, jangan panggil saya Suhu lah ya. Saya di sini cuman berbagi pengalaman ya, semoga ini membantu buat son Anda supaya Anda ini enggak salah langkah, salah beli, salah jalan ya. Saya tadi siang membahas masalah karnaval ya. Menurut saya bukan anti karnaval loh ya. Sekali lagi ya, kalau memang jobnya sekarang karnaval itu lagi dapat duit, ya itu ditekuni. Cuman kan kita ini bicara audio yang benar. Kalau kita bicara audio yang benar, ya karnaval yang penting kenceng, gitu. Yang penting istilahnya bassnya bisa ngeber-ngeber. Nah, gitu loh. Jadi menurut saya ya kalau memang yang itu ada duitnya diterusin gitu. Tapi kalau cuman musiman, Anda jangan sampai kejebur dalam-dalam, wanti box semua, beli power gila-gilaan besarnya, yang penting nggak ada limiternya, dihajar, speakernya brodol dan sebagainya. Nanti pada waktu karnaval nggak musim, hancur Anda. Anda nggak bisa ngejob lagi karena apa? Barang Anda hancur. Gitu loh menurut saya ya. Bukan saya anti karnaval loh, sekali lagi saya nggak anti karnaval. Namanya karnaval ya dapat duit ya iku. Sik kanggo cepitan rambutnya dawa, gak wani potong rambut. Cepit dhisik. Oke, wih. Ayo aku. Solusi kena corona solusi kena corona ya mulai jual makanan ya, supaya apa namanya, saya juga memikirkan side job, jangan sampai nanti berikutnya ada kasus corona yang lain kita juga nggak bisa dapat duit. Karena bisnis kita ini adalah bisnis
bisnis apa namanya tertier hiburan. Jadi seperti itu kalau solusi saya juga lagi mikir nih, wis gak jualan sound terus lah, bosen lama-lama kena masalah ini langsung gak untuk duit. Om, saya ini banyak kepo, kenapa ya speaker line reaktif maupun pasif itu rata-rata semua BM. Loh, kalau nggak di BM pakai crossover ya nggak bisa kenceng. Crossover wattnya berapa? Dan crossover kan isinya tahanan semua, resistansi, kapasitansi, ya kan ya, resistor. Terus kemudian isinya kapasitor, ya tahanan yang nggak bisa kenceng kalau anda nggak pakai BM. Itu jawabannya. Izin nyimak, monggo. Bapak Yatno Sumor, apakah speaker Neo kelas murah itu masih lebih unggul daripada Verit dengan harga yang sama atau setara dari segi kualitas suara? Mohon saran. Speaker Neo kelas-kelas murah ya, Neo itu kan cuman magnet aja Pak, magnetnya enteng dan magnetnya berat, gitu aja Pak. Kalau mau ngomong kualitas sebetulnya gini, kalau Neo yang Cina-Cina sementara ya, Neo Cina maupun Neo yang bule, karena kita bicara Neo Cina dulu ya. Menurut saya speaker Cina Neo masih belum bisa bagus. Saya beberapa dikasih contoh, saya coba nggak bagus ya. Terus sekarang kita bicara Neo bule. Neo bule kayak speaker RCF 18N401 yang banyak dipakai orang ya. Kenapa waktu Anda pakai dibanding X401 lebih bagus X401? Nah, ceritanya begini. Karena speaker Neo itu kalau kita lihat dia itu daya sedot magnetnya itu luar biasa. Nah, sedangkan kalau Anda diangkat power Cina ini waktu nendang break itu namanya aku lali, damping faktor. Dia mukul kedua itu dia nggak sekenceng pukulan pertama. Makanya kalau Anda pakai power yang wattnya pas-pasan, Anda kalau masang lagu karnaval, house musik, lama-lama itu kayak terjadi delay, gandol-gandol bassnya. Itu namanya damping faktor, gitu loh. Jadi, tapi kalau dipasang kayak misalnya speaker RCF, box RCF kan banyak isinya yang neodymium. Waktu dipasang di dia bagus. Karena apa? Karena powernya dia power digital semua, power kelas D semua. Itu jawabannya. Jadi kenapa Anda pakai speaker Neo itu gagal semua? Karena minumnya minta pertamax turbo, istilahnya begitu. Ya, Pak Yanto Sumor ya. Itu jawabannya, Pak. Sekarang sesi 3. Akfausi. Kenapa kebanyakan sound system inputnya direct tidak mengambil pre-out dari background tapi ngambil dari alat musik, sehingga kita sebagai musisi tidak bisa meng-EQ background? Siapa bilang Pak? Kalau Bapak di gereja itu harus pakai DI box. Kalau saya di gereja pakai DI box. Jadi dari alat musik masuk DI box dulu, habis masuk DI box, terus kemudian satu masuk amplinya dia mau kulik sembarang terserah. Terus satunya kan itu namanya direct box, direct ke mixer saya kulik juga. Kalau di dangdut ya Anda dari mixer masuk ke backsound, dari backsound ngambil outputnya, masuk ke mixer. Dari instrumen masuk ke backsound langsung masuk ke mixer. Anda nggak mau beli direct box ya, karena orang-orang yang sound dangdut, sound jenangan itu kan diceritain masalah direct box itu kan kayak anti. Wong gini bunyi kok, kenapa harus beli direct box? Nah, capek. Jawabannya itu, Pak. Hadi Raden Ronggolawe mau tanya aku, langkah yang perlu diambil dulu bangun suara dari sub, low, mid, high dari mana dulu? Soalnya lebih banyak kan orang bangun kok dari low. Mohon pencerahannya. Loh, sekarang kalau mau bangun sesuatu Anda harus lihat dulu sekarang maunya apa, tujuannya apa, goalnya apa. Kalau goalnya mau bikin line array-nya kayak gimana, ya kan ya. Kalau misalnya line array-nya Anda banyak, misalnya main line array 12 kiri 12 kanan, speakernya cuma 8 in double, nggak usah low Pak, itu bisa langsung direproduksi ke udah keluar low pitnya. Jadi kalau memang Bapak ngomong bahwa mau diambil dari mana dulu, ya namanya audio sound system itu kan sistem ya, sistemnya mau dibentuk dulu Pak. Jangan soundnya Pak, sistemnya gitu loh Pak. Mau dibangun dari mana?
semua adalah faktor yang penting. Subwoofernya enak, high mid low-nya nggak enak ya percuma Pak. High mid low-nya enak, subnya nggak enak ya percuma juga Pak. Gitu loh Pak, kalau menurut saya. Hanif Ayani Afan, speaker kabinet Marshall misalnya ditodong mic, apa alasannya dan tujuannya? Speaker kabinet Marshall ditodong mic itu kan tujuannya supaya dia bisa mendapat karakter sound dari kabinet Marshall. Gitu loh, banyak musisi seperti itu. Ya kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang ditodong mikrofon tapi amplinya yang ditodong di belakang panggung disembunyiin supaya suaranya nggak bocor di panggung kenceng-kenceng, jadi supaya echo-nya nggak kenceng. Itu Pak, tujuannya mau dapat karakter Marshall, makanya ditodong mikrofon kabinetnya. Makasih Om Hendra, lanjut nyimak. Udah ngerti ya Pak ya, Pak Yatno Sumor ya. Pak Yatno Sumor yang nanya masalah Neo ya. Oke. Kok jelasin kelebihan backsound pakai DI-box. Loh, kelebihan backsound pakai DI-box itu yang tadi saya jelasin Pak. Namanya direct box. Jadi Bapak muter backsound yang di FOH nggak pengaruh Pak. Karena kan itu di splitter. Kalau secara nggak langsung itu kan di splitter nggak pengaruh. Tapi kalau Bapak nggak pakai DI-box dari amplinya dikecilin, ya signal yang masuk ke FOH juga kecil Pak kalau ngambil dari preoutnya backsound atau amplifier Pak. Gitu. Jadi kalau pakai DI-box kan namanya DI-box di direct signalnya. Jadi itu di splitter antara amplifiernya Bapak atau backsoundnya Bapak sama ke mixer. Itu Pak. Hadiraden Ronggolawe matur suwunku sangat membantu, siap. Yatno Sumor, berarti Ferit tetap berani sama Neo ya, cuman itu kalau kelas Juna, artinya Ferit oke, asal kualitas bedanya yang suara, gak selalu Neo yang lebih bagus gitu ya Om ya. Loh, sekarang gini loh, kalau kita bicara speaker Cina ya, saya nggak bilang speaker Cina Neo jelek ya kan ya, tapi saya beberapa kali dikasih contoh nggak ada yang bagus, gitu ya kan ya. Karena omongan saya ini kalau wah situ omongannya Om stres, karena buktinya punya saya bagus, nah, nanti saya salah lagi ya kan ya. Cuman yang selama ini saya tahu begitu. Tapi karena Neo ini beberapa orang pakai speaker Neo yang branded seperti RCF, BNC dan sebagainya nggak bisa bagus pakai power Cina karena apa ya? Karena itu dumping faktor itu yang saya jelasin Pak. Karena selama ini speaker Neo saya pakai power yang bagus kayak Lab Groupen, kayak PowerSoft gitu. Oh ya ciamik Pak. Gitu. Akfausi nanya, apakah ada perbedaan kualitas mixer Alto Origina sama Alto Build Up dalam satu tipe, cuman beda metin? Pak, sorry Pak, kalau Bapak itu bicara masalah made in Pak ya, itu Anda kemakan omongannya bakul kayak saya Pak. Ya, saya punya misalnya power apa DBX DriveRack 260 made in USA, jos. Nah akhirnya Bapak kemakan, wah made in USA bagus, kalau made in Cina nggak bagus. Nah kayak gitu ya Pak ya. Jadi Bapak jangan lihat made in deh Pak, Bapak lihat mixernya kalau beli bekas apakah masih waras nggak, normal nggak gitu Pak. Terus yang menjawab pertanyaan Bapak Alto dari dulu made in Cina Pak, nggak ada yang build up Pak. Build up gang berapa Pak, itu Bapak dibohongin ya. Karena pabriknya Alto itu dari dulu itu made in China. Jawabannya Susilo, peredam dalam box yang bagus pakai apa? Bagusan Dacron yang kayak isi bantal putih atau akustik yang warna abu-abu tebal 2 sentian? Gini loh ya, bukan peredam itu sebetulnya, itu adalah Dacron sama busa akustik yang warna abu-abu itu kita nggak bisa bilang itu bagus atau jelek. Itu kita bisa bicaranya itu adalah akustical ekualisasi. Jadi kalau Bapak pasang busa di baliknya itu kayak Bapak meng-EQ ruangan itu sebetulnya Pak. Gitu loh Pak. Jadi kalau speaker bule-bule nggak ada yang pakai Dacron Pak, ya, karena dia waktu bikin box itu dia pakai software Pak, dia nggak pakai ilmu kira-kira kayak orang Indonesia atau ilmu gatuk petuk atau ilmu niru tetangga Pak. Jadi seperti itu.
Jadi kalau menurut saya eh, jawab bagus nggak bagus itu saya nggak bisa ngomong Pak. Jawabannya begitu Pak. Karena itu adalah mengekualisasi, itu bagian dari tuning box sebetulnya Pak. Ya, semoga membantu. Gandhi Sardot tanya bos, misal speaker A di RTA dan speaker B di RTA free air dan hasil frekuensinya sama, apakah hasil yang suara yang dihasilkan bisa sama? Loh, kalau di RTA speaker A pakai free air, speaker B pakai free air, respon frekuensinya sama, hasil suaranya sama gak? Loh, itu kan kita bicara pada waktu di RTA atau di Smart Life seperti video-video saya kan itu nunjukin bahwa speaker ini mempunyai rentang frekuensi respon seberapa. Seperti itu. Terus saya ngecek SPL-nya tingginya seberapa. Kan gitu toh Pak bandinginnya. Jadi kalau memang dipasang pakai lagu dynamic ya itu pasti beda Pak. Kalau pakai lagu yang istilahnya kalau pakai pink noise itu kan cuman suara pink noise itu kan rata jos ya. Sedangkan kita pada waktu apa namanya mixing itu kan suaranya nggak rata, suaranya kan berdynamic. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa ini sama atau nggak sama, tapi apa namanya tapi istilahnya nggak ada selama ini speaker merek A sama speaker merek B setelah saya ukur bener-bener sama. Wong speaker podo mereknya aja nggak sama kok Pak, itu bikinan manusia, bikinan Tuhan aja anak kembar ya nggak sama kok Pak. Intinya begitu ya Pak ya. Kelebihan sistem Enfire apa kok? Kelebihan sistem Enfire itu suara bassnya rata. Ya nggak com filter, nggak ada. Kalau Anda mundur, kalau Anda dari mundur suara bassnya SPL-nya sama. Hanif Ayani Afan, berarti ambil karakter suara tabung si Marsal. Kalau begitu gimana jika pakai preamp tabung? Misalnya out mixer masuk ke manajemen SPL Vitalizer misalnya. Loh, itu kan beda lagi Pak. Vitalizer SPL itu kan kayak kompresor tabung Pak. Nah, kalau kompresor tabung kan istilahnya Bapak itu mau boosting sama mau limiter pakai acara tabung. Gitu aja Pak. Ini nggak ada hubungannya dengan Bapak nodong Marsal. Itu cuman Bapak kepingin kompresor limiternya itu dikasih tabung. Kalau saya sih itu sekarang kalau di mixer digital yang mahal-mahal itu ada namanya plugins. Kenapa Wings itu Behringer Wing yang baru itu sangat dinantikan orang karena itu banyak pluginnya. Jadi Bapak nggak usah beli SPL Vitalizer berarti berupa hardware, Bapak tapi berupa plugin di dalamnya berupa software gratis Pak, tinggal dianu gitu aja Pak. Alam Siap Putra Siregar, kok dari Medan, mau tanya pakai pace checker ukuran cek speakernya berapa meter yang benar? Setengah meter warna hijau, 1,5 meter warna merah, yang benar gimana? Loh, pace checker itu cuma nunjukin polaritinya aja, plus atau minus ya. Kalau saya nggak, saya mundurin Pak di depannya speaker Pak. Ya karena kalau setengah meter hijau, dimundurin lagi merah, karena kan itu kalau gelombang sinus itu kan kayak bentuknya kayak gini loh lah. Nah pada waktu begini itu di setengah meter dia hijau, pada waktu dia di bawah begini 1,5 meter ini makanya itu fungsinya Enfire itu Pak, ngisi kekosongan Pak, gelombang ini diisi Pak, ngerti ya kurang lebih ya. Yap mau Sumor, nyimak terus sangat membantu, monggo. Susilo, makasih penjelasannya kok jelas. Bang Eli, tanya kok, saya masih pemula, power amplifier kalau pakai saklar bridge apakah speaker harus di seri? Gini loh, sekarang itu kalau Bapak pakai bridge, kan itu kan cuman masalah impedansi, ya kan ya. Kalau di bridge kan masalah impedansi, sekali lagi. Power amplifier Cina itu maksimal cuman bisa di bridge 8 ohm. Kalau Bapak main bridge 4 ohm itu seperti Bapak stereo 2 ohm. Power tuh kerjanya berat. Gitu loh. Kenapa Bapak seri? Karena apa? Bapak mau cari bridge-nya itu impedansinya tinggi. Gitu Pak. Jadi
sebetulnya ini cara ngitung power terhadap speaker. Speakernya ini berapa watt? Bapak nggak masalah di bridge, nggak usah di seri, tapi pakai bridge 4 ohm gitu nggak ada masalah. Istilahnya kayak main stereo 2 ohm, tapi asal wattnya mencukupi Pak. Kalau wattnya nggak mencukupi ya amblas powernya Pak. Seperti itu. Ya, nanda-nanda, sayang, MMPO akurat, apa MMPO itu nggak ngerti saya bos. Ojo nganggo bahasa isyarat bos. Bos gimana menentukan X over point? Ikut free RTA free air atau di dalam box? Ya pasti di dalam box lah Pak. Karena kalau di dalam box kan frekuensi responnya kan berubah Pak. Gitu loh Pak. Kalau Bapak patokannya di free air, ya kecuali Bapak kalau main nggak pakai box, ya pakai patokan free air. Kalau Bapak mainnya pakai box ya di dalam box Pak. Jelas ya. Nanda, sayang mimpi aku rak. Gak lah lapo aku mimpi konek kon rondo ayu tak mimpi nambe aku. Kacau kon bos. Iki tanya jawab sound system mojo mesum wah. Ya toh sisiran sih ben ganteng. Apalagi yang nanya sekarang ganti. Brengos. Ini 15 menit lagi saya akhiri ya karena sudah capek ini ya. Oh tinggal 30 menit sudah ya karena wis capek lambe ini dobol. Ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Semoga yang tadi nanya-nanya jawabannya jelas ya. Hanif Ayani Afan, usul masalah saklar bit bisa disalahgunakan yang seharusnya plus VS plus tetap plus VS ground layaknya posisi paralel hanya saat B polaritinya dibalik. Wah ini tergantung rangkaian powernya ini Pak. Bapak nggak bisa ngomong kayak begini. Ada yang waktu di bridge itu kan cuma nyambung plus sama plus. Ya kan intinya kan begitu. Jadi nggak tergantung rangkaian, ini nggak bisa dijawab Pak. Sampai jari potong kok pancet ngono. Belum Pak, salonnya tutup kabeh, pusing. Roysul Anwar, Pak mau tanya kenapa sonra dangdut rata-rata pakai box gajahan? Ya karena kebanyakan lihat Ramayana, pakai gajah kok enak. Ya itu aja Pak jawabannya. Padahal gudang garam pakai Mayer nggak pakai gajah ya lebih enak Pak. Jawabannya begitu Pak ya. Ya jadi jangan nanya box itu bukan istilahnya oh dangdut harus gajah. Terus mari ngono nek house musik karnaval harus boxingan, bukan Pak. Ya seperti itu. Karena semua itu sugesti. Istilahnya itu orang biasanya ngelihat begini, boxnya CLA, oh ya harus CLA yang bener yang bagus. Kalau nggak CLA berarti soundnya nggak enak, nah, capek. Ya itu manusia. Sugeng Haryanto, kok mau tanya standar pengukuran speaker yang bener itu gimana sih keluarnya dari RT out semua? Standar pengukuran speaker. Standar pengukuran speaker ya speakernya semakin flat ya semakin bagus Om. Gitu aja. Ya itu standar pengukuran flat. Nek speakernya bergelombang banyak cancelnya banyak gunung lembahnya ya elek gitu. Kalau lurus bagus gitu aja. AV Pro Jombang gawe gajah banyerodok. Jangan dibully lah. Ilmu saka kidul iki tak nggo Mbah. Oh berarti ilmu saya ilmu tangan nih duduk kidul, duduk kidal ini berarti. Ya terserah Pak, ini saya cuman sharing. Kalau menurut Anda ini benar, ya Anda pakai. Menurut Anda ini salah, ya jangan dipakai. Wis gitu aja Pak. Gitu. Setuju ya kok ya, watt power harus berlipat besar dari watt speaker. Soalnya banyak orang ganti-ganti karena speakernya daunnya goyang nggak kuat. Gini, ini
ini jawabannya apa, pertanyaan yang bagus ya. Speaker daunnya goyang nggak kuat itu sebetulnya speakernya Anda itu kalau sudah goyang itu karena satu itu distorsi, yaitu yang orang anggap adalah horeg itu tadi. Nah, distorsi itu yang apa namanya, distorsi itu adalah yang mungkin crossover pointnya kalau di subwoofer dimasukin out atau di exover 20 Hz. Speaker Anda ini nggak bisa, speaker 18 inch itu nggak bisa di bawah 35 Hz. Di bawah Anda pakai 20 Hz, speaker itu akan goyang. Sehingga apa? Sehingga power Anda gampang ngeklik karena salah crossover point. Itu jawabannya. Terus kemudian kalau speaker wattnya berlipat-lipat itu kan ada tulisannya minimum power handling atau program RMS. Itu adalah minta speaker tuh wattnya minimal sekian gitu loh. Dia ada maksimalnya Pak. Jadi gitu ya. Hanif Ayai Afan, Hamid Lusap, mana urutan yang mesti kena delay? Waduh ini susah Pak, ini harus pakai Smart Life Pak, nggak bisa jawab Pak ya, karena tergantung dari desain boxnya Anda. Bapak Yanto Sumor, Om tanya kabel Om, katanya kabel itu lajunya sinyalnya harus searah sama tulisan merek pada kabelnya, benarkah Om? Waduh, nggak ada lah, itu orang high end aja yang ngomong gitu, itu sugesti aja Pak. Saya nggak pernah ngurusin itu Pak. Kalau diurusin itu pusing kepalanya Pak. Ada yang masang colokan listrik plusnya harus searah. Aduh Pak, ya ada pengaruhnya sih, tapi ya wes kecil banget. Tapi kalau kabel tulisannya nyablonnya arah gitu, saya nggak percaya kalau itu Pak ya. Terus Bapak Yuhono, sensitive power di mana posisi yang aman? Penjelasannya 0,77 itu adalah 0 dB, 1.0 itu minus 3 dB, 1,4 itu minus 6 dB. Jadi kalau mau aman dan nggak aman itu tergantung dari, kalau Bapak ngangkatnya speaker Twitter powernya besar, power buat subwoofer, ya Bapak taruh 1,4 gitu ya, taruh 1,4. Tapi kalau Bapak buat subwoofer jangan ditaruh 1,4, itu minus 6 dB Pak sensitivity-nya Pak ya. Tarno Baruna baru X32 tombol karet sama Mika kualitas preamp sama fader beda ndak? Itu cangkemnya bakul Pak. Bakul itu kalau ngomong wah ini tombol karet yang bagus, ini tombol besi, wah itu ya saya nggak ngikutin lah Pak ya. Segini loh Pak, simple aja Pak, namanya pabrik, dia kan bikin sesuatu nggak mungkin ngerubah dasarnya. Kalau dia ngerubah dari dasarnya, namanya pabrik ini pasti dimarahin orang. Loh kok dulu kamu bikin jelek, sekarang kok bagus? Begitu juga sebaliknya, loh dulu kok bagus, sekarang kok jelek. Nggak bisa seperti itu Pak, karena mereka itu ganti tombol karet sama Mika. Karena apa? Karena karet itu terlalu sering ditekan itu akhirnya lengket, gampang lengket. Makanya dia ganti Mika supaya nggak lengket, itu tujuannya. Tapi sama penjual ini digoreng supaya, karena dia punya stoknya yang karet, diomong yang karet bagus. Kayak DCX 2496. DCX 2496 Behringer Loudspeaker Management itu dibilang yang ada kartnya itu yang lebih bagus daripada yang nggak ada kartnya. Tak bilangin Pak, kartnya udah nggak ada yang jual Pak. Udah jangan percaya katanya orang. Yang bagus ya yang baru lah. Intinya begitulah Pak ya. Ya namanya penjual posting dilawan gimana. Bapak Irkan Abah, kok untuk menentukan speaker middle bagusnya pakai voice coil berapa in? Apa voice coil menentukan karakter suara? Enggak. Namanya voice coil pasti wattnya besar. Voice coil semakin besar wattnya besar. Yang penting beli speaker komponen itu SPL-nya tinggi, wattnya kecil. Cari itu pasti Anda puas ya. Jangan lihat magnetnya bokongnya besarnya seberapa. Terus jangan lihat Anda voice coilnya gedenya seberapa. Semakin gede voice coil semakin besar wattnya juga Pak. Bapak Tifa Musik Elektron, kok hasil RTA ada gunung ada lembah. Apa harus di EQ agar jadi rata? Apakah pengaruhnya untuk speaker jadi? Ya pasti harus kalau mamanya Bapak ada lembah ada gunung berarti sistem Anda nggak flat. Ya Bapak harus flatin Pak. Apakah ada pengaruhnya untuk speaker jangka panjang? Kalau Bapak boosting ya lama-lama speakernya amblas. Tapi kalau Bapak EQ turun ke bawah ya itu lebih aman. Tapi energinya habis.
karena Bapak EQ turun ke bawah. Jadi kalau mau bagus bikinlah speaker yang no EQ gitu. Rizky Purnama Rizky, banyak sound berlomba-lomba beli watt speaker besar dan coil besar, tapi diangkat pakai power rakitan atau power watt yang lebih kecil dari speakernya. Yaitu itu baik buat ekonomi saya, karena orang-orang itu kan berasa bahwa beli speaker yang wattnya besar sehingga speakernya awet. Ini kan salah kaprah ya, tak bilangin aja ya, yang jebolin speaker itu karena powernya kekecilan, bukan karena powernya kebesaran. Karena kalau powernya kebesaran, keluarnya nanti gembret. Kalau namanya bergembret, Bapak denger suaranya, oh gembret rek, cilik no, oh gembret kecilin. Nah itu Pak. Tapi kalau Bapak pakai power yang wattnya kurang, Bapak genjot terus, loh kok gak kenceng. Misalnya subwoofernya mati satu, jebot, mati, terus kok digas lagi, akhirnya semua speaker habis. Apalagi klipnya dilepas, tambah habis ya kan, seperti itu. Itu menurut saya ya itu resiko lah ya. Tapi ya kalau kita ngomong bahwa powernya udah ngeklip, udah cukup, jangan dikencengin lagi, wah powernya jelek, wah susah jawabnya. Bapak Bayu nanya, Bang, mitos apa power amplifier punya karakter masing-masing? Entah itu Cina Powery seperti merek A lebih soft dari B atau lebih kasar dari, mohon penjelasannya. Pak, itu kalau power Cina ya seperti itu Pak, macem-macem Pak. Power kelas yang TD keluarnya agak atos, kelas H lebih empuk dan sebagainya. Tapi kalau power Eropa itu, kalau misalnya power yang kayak Lab Gruppen atau Power Soft atau Kemco atau Power Crown yang bagus-bagus itu cenderung flat Pak, nggak ada karakteristik Pak. Tapi kalau Cina ya begitu Pak, karena istilahnya kalau Anda berangkat ke Cina, Anda bilang bahwa oh di Indonesia ini musimnya yang bassnya jegler ya kan, aku tolong bikinin power yang bassnya jegler. Terus saat datang lagi, oh sekarang musimnya jeduk, ya berarti aku bikin power yang jeduk. Nah, kayak begitu Pak, jadi akhirnya nggak ada patokannya, yang itu mengakibatkan mempunyai karakter masing-masing. Itu jawabannya Pak. Terus Bapak Hanif Ayani Afan, jadi high mid low kecepatannya sama tergantung susunan dan desain box, karena ada banyak argumen di mana high lebih duluan nyampe daripada nada rendah. Bener begitu. Ini untuk mengetahui speed of sound Pak, itu pakai software namanya Smart Life. Jadi saya nggak bisa jawab ini pertanyaannya Bapak. Jadi nggak bisa, hari ini saya harus delay subwoofer, besok saya harus nilai high. Itu tergantung dari penempatannya Bapak. Misalnya speaker line array-nya Bapak gantung kiri kanan, terus kemudian subwoofernya ditaruh di tengah. Ya saya belum tentu kalau subwoofernya ditaruh di bawahnya speaker line array-nya, belum tentu delaynya yang didelay atas atau bawah Pak. Jadi itu jawab pertanyaannya Bapak itu susah Pak jawabnya Pak. Ya, jadi begitu Pak. Nggak bisa dijawab ya Pak ya, itu jawabnya pakai software. Jadi harus diukur masing-masing. Kalau nggak diukur masing-masing kita nggak akan tahu Pak. Itu jawabannya Pak. Aris Jaya, nyimak Mbak Guru anti horor, anti modif dan anti sesat. Enggak lah, saya bukan anti horor. Saya ini bilang bahwa sound system itu adalah suara yang bisa dinikmati, bukan suara yang buat berpeki kuping atau apa kupingnya berisik, atau dalam arti nakut-nakutin orang, bikin sound system itu apa suaranya kayak gempa bumi. Bukan itu gitu loh maksudnya. Sound system itu adalah satu yang Anda bisa nikmati, telinganya Anda enak dan sebagainya. Ini menurut saya. Tapi horor ya memang jobnya sekarang job horor kok, job karnaval. Memang mau gimana? Itu yang mereka dapat duit ya pasti itu dibilang, dan semua akhirnya berlomba-lomba ini yang bener, yang salah clarity. Karena apa ya, jobnya dapatnya duitnya itu. Kalau misalnya jobnya dapat clarity, pasti horor ngomong horor itu salah. Ya kayak orang milih partai lah Pak, ya atau milih presiden ini salah. Coba Pak, misalnya presiden itu pasti lebih benar dan sebagainya. Tapi kalau presidennya diganti, loh presiden itu bener yang lama, yang baru ini salah. Wah capek Pak, nggak ada habisnya Pak. Ya kan ya, seperti itu. Jadi ya tergantung situasi job. Saya bukan anti horor
ya. Saya anti nggak laku Pak. Hehehe. Itu ya. Oke, sekarang sesi terakhir 15 menit. Disropit kopine Om ben tambah ganteng. Tos, 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 tos. Tarakan hadir melu sinau, silakan. Pak Gandhi Sardot, kasih tip bos memilih speaker yang bagus mengingat merek speaker tiap tahun banyak merek yang masuk di Indonesia. Speaker yang bagus adalah satu, kalau saya jangan beli speaker KW, belilah speaker yang istilahnya ada spare partnya, terus diimportirnya tanggung jawab, ya. Terus kemudian importirnya tanggung jawab, spare partnya ada. Terus kemudian kalau speaker Cina sebanyak speknya yang ngawur, jadi Bapak harus percaya sama tokonya bisa ngukur, bisa nyoba dan sebagainya, bisa bandingin. Itu Pak kalau saya bilang Pak, ya. Kalau ada budget belilah speaker yang bermerek, karena pasti Bapak dapat istilahnya datasheetnya benar. Itu Pak tipsnya memilih komponen. Bapak Efri Abdi, 2 speaker 100 watt 8 ohm. Kalau di seri 200 watt 16 ohm. Iya Pak, jawabannya. Begitu Pak. Bentul. Kalau di paralel jadi 200 watt 4 ohm. Begitu Pak. J combo watching. Oh itu loh. Apa? Indro lihat. Bapak Yatno Sumor, cocok Om, suara sound ya ndak bisa dinikmati sambil makan lempar gentong, bukan yang pikir keder celana. Masuk Om, setuju. Ulung, ojo buyar dhisik bos, gawe hiburan kok. Sawar-sawar tambah waktu. Waduh. Lung gimana? Boxmu yang box T24 laris ta Lung? Kayaknya kamu sekarang penjual RDW sama Lapoce ya. Ya Lung ya. Ketokane enak diutangi dawa mbayari ya Lung ya. Jadi supaya kalau ngutang panjang enak ya Lung ya. Katik bondo. Kapok Lung. Ignatius Windy watching ya, Sragen watching. Ini Brangos watching ya. Apalagi kurang 13 menit lagi saya harus ngeloni bojo ya kan. Jenggotnya keren Om ya, lucu-lucuan biar nggak bosen lihat muka saya yang jelek. Yatno Sumor, iya iki aja buyar, seru 30 menit lagi. Hahaha, jenggotmu kayak Sinterklas ya. Nggak apa-apa daripada koyo apa namanya? Kayak wong stres. Lu lagi nonton wis arep buyar. Iya Om, lambene dobol Om, kesel Om Cepot. Gimana keteknya sehat? Nggak kena corona, Om Cepot? Rizky Purnama Rizky, kalau beli speaker belilah toko yang punya smart life agar bisa dibuktikan kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Maestro Musik solusinya. Terima kasih kalau saya dipercaya ya. Kalau nggak dipercaya ya wis nasib saya. Tujuannya saya ini memberi ilmu ini supaya Anda ini beli barang sesuatu ini berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan apa kata orang. Gitu kalau saya gitu. Jadi semua barang itu ada spesifikasinya, bukan apa katanya tukang maidu, spesifikasinya itu Pak. Jadi gitu ya. Bapak Ulung, asem ora bos, sok ben aku ngetan mari corona tak borong. Terima kasih Bapak Ulung. Bapak Ulung ini lumayan ilmunya ya. Jadi gitu Bapak Ulung. Ketekku sehat Om Cepot, ketekku sehat, tak training ngekru lagi istirahat mixing aku perpanjangan waktu. Oke bos. Bapak Abdu Abdillah, Om mau tanya, kalau usia magnet speaker bisa jadi penyebab sering putusnya voice coil, fakta atau cuma isu? Jadi gini Pak, magnet itu pasti bisa habis Pak. Hati-hati dengan orang yang usaha setrum magnet Pak. Ya kan ya. Kalau saran saya beli speaker bekas sebetulnya. Karena apa? Karena kalau magnetnya sudah lemah, tenaganya beda. Akhirnya apa? Akhirnya speaker Anda itu gampang nyeplok, natak, dok 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 dok
gitu loh Pak, karena itu sebetulnya magnetnya udah kendu Pak, seperti itu ya Pak ya. Jadi seperti itu, jadi jangan bangga Anda punya speaker RCF yang tulisannya masih biru. Aduh, udah terlalu kuno Pak. Cari yang tulisannya sudah hitam Pak, itu yang usianya masih baru-baru Pak. Jangan cari yang biru, terus katanya ini Italia asli. Kalau yang hitam itu sudah assembling Cina, capek lagi ya. Bapak Asrofian Nang Agus. Nek kalau makan mie ayam bakminya nyangkut. Ya Om, tapi gak makan, minum teh aja jadi itu. HIV Pro Jombang, Raiso leren wong sing delok iki seneng nongkrong. Siap. Bapak M Fadila Arianto nanya bos, mixer Behringer XR series apakah bisa untuk record multitrack? Bisa Pak, yang seri XR 18 sama X18 Pak. Kalau XR 12 sama 16 belum bisa Pak. AVRF Jatim tanya Om Bos, tegangan 0 atau minus pada panel listrik di sound system apa perlu di grounding ke tanah? Kalau nolnya Bapak ini nggak ada tegangannya nggak perlu, tapi kalau nolnya Bapak ada tegangannya, ada kemasukan listrik, perlu. Itu jawabannya. Ya, karena nol itu kan simbolnya nol. Nol kan bunder. Bunder itu adalah bumi. Makanya nol itu bahasa Inggrisnya adalah earth. Earth adalah apa? Nol ya sebetulnya ground asalnya Pak. Gitu loh Pak Roger. Oke, 10 menit lagi. Nanya, ya masa-masa corona ini dipakai hal yang bukan untuk istilahnya sambat atau sambat itu apa ya, mengeluh. Kalau saya ngambil sisi positifnya, jadi saya ini apa namanya, saya berharap istilahnya saya banyak belajar, banyak merenung. Yang kita ini harus berbagi sebagai manusia dan sebagainya. Jadi ya nggak bisa berbagi uang, tapi bisa berbagi sesuatu pengalaman. Menurut saya itu bagus gitu ya. Kalau saya bilang gitu, jangan mengeluh, ayo belajar ya. Saran saya di masa corona ini speakernya dibuka, dipanasi, kabelnya dibenerin, kabel-kabel cek-ceknya dibenerin ya, seperti itu. Kalau saya bilang begitu. Bapak Irkan Abba, bagusan mana beli speaker Cina baru atau beli bekas Eropa kok? Bagusan mana? Beli speaker baru Eropa Pak, yang bagus Pak ya. Bapak Dedri Putra Lamongan, equalizer harga ekonomis ada bos, ada mereknya Pony ya, GEQ 3100 itu desainnya DBEK 231, harganya murah. Kalau mau beli WA 081 833 0002. Bapak Imam, pertanyaanku belum dijawab, lupa saya Bapak nanya apa, ayo ditulis, saya tak jawab. Bapak Abdu Abdillah, sangat mantap Om, penjelasannya mudah dimengerti, salam dari Sawangan Depok. Wah, kalau sudah ngerti berarti saya pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab. Bapak Idran Noviar, cara connect Midas M32 ke iPad gimana kan? Bapak harus beli namanya WiFi router. WiFi routernya itu disambung ke soket namanya Ethernet. Ya, terus kemudian dari soket Ethernet terus Bapak dicek itu IP-nya harus berbeda. Nanti dikonek bisa jalan ya. Itu kalau di YouTube banyak penjelasannya Pak, dicari how to connect iPad on M32 atau X32, dijelaskan di situ. Kalau Bapak nggak punya WiFi router ya nggak bisa Pak. Itu jawabannya. Rizky Purnama Rizky, banyak pedagang aksesoris bekas goreng masalah komponen mikro sama makro, gimana Om tanggapannya? Ya kayak orang itu jualan barang itu yang beli ditakut-takutin. Kalau mikro tuh kamu nggak bisa servis lo ya. Kalau makro kamu bisa nyervis ya. Seperti itulah Om. Namanya orang ditakutin ya pasti takut. Kayak Anda sekarang masa corona. Habis ini corona lo ya. Nanti corona ini bisa kerusuhan lo ya. Soalnya apa? Ini semua borong. Oh yang Cino-Cino yang punya duit banyak ini borong makanan. Habis ini kita kelaparan. Ya capek lah Pak. Ya
itu bukan bantu orang untuk ngasih informasi, tapi nakut-nakutin orang informasi gitu loh Pak. Kalau saya menanggapi hal itu ya namanya orang usaha mau, jadi gini loh, namanya orang jual itu pasti punya cara masing-masing. Ada yang nakutin orang supaya laku, ada yang bohongin orang supaya transfer, ada yang kayak saya ngomong apa adanya, ya kan, ada yang kayak Agus Jam ngomong barang saya jelek jangan dibeli, ya ada. Semua orang punya cara menurut saya. Jadi kalau Anda percaya dengan cara orang yang makro mikro ya monggo ikutin aja, tapi Anda kalau belajar teknologi berarti Anda mundur 10 langkah di belakang gitu loh. Karena yang komponen makro pasti barangnya kuno-kuno, nggak mungkin barang yang baru-baru. Gitu jawabannya. Bapak Tarno Baruna baru. Cara ngitung orang minta spek misal ngejob 5.000 watt, yang dihitung powernya apa speakernya. Yang dihitung peaknya Pak. Kalau Bapak ngejob Pak, ya itu susah Pak itu Pak. Itu karena kan kalau saya ngomong gini loh. Orang ngejob itu ditanyain mau berapa watt, 1.000 watt, 3.000, 4.000 watt, 5.000 watt, 10.000 watt, itu kan dasarnya nggak ada. Ya kan ya. Saya dulu pernah bantu rental 10.000 watt, berarti double 15-nya 2 kiri 2 kanan, subnya double 18 2 kiri 2 kanan, itu 10.000 watt. Ya kita kalau dihitung listrik ya nggak 10.000 watt itu. Kalau dihitung ya misalnya speaker RCF, speaker high-nya itu misalnya double 15-nya RCF itu 2.000 watt peaknya, terus bawahnya subwoofernya double 18 8.006 itu 3.000 watt. Oh berarti 5.000 kali 2 10.000. Nah, ya kayak gitu Pak. Gak bisa ngitung itu Pak. Itu cara rental untuk dapat cuan, dapat untung itu Pak. Bapak Erik Swapman nanya Om, apa aplikasinya MR18 yang bisa multitrack? Aplikasinya multitrack ya Bapak, download di komputer Anda. Terus kemudian komputer Anda itu harus ada colokan internetnya, disambung ke internetnya di XR18, software recording banyak, Cubase, Logic, Reaper, Nuendo, Pro Tools, itu semua bisa multitrack gitu. Bapak Totok Setiawan, Pur audio mobil Ngawi, nggak dijawab Weyem. Bapak nanya apa Pak Pur ini? Saya nggak merasa baca pertanyaannya Pak Pur ini. Sorry Pak, Bapak nyanyi lagi aja Pak. Mic vokal yang enak harga ekonomis bos. Vokal enak harga ekonomis, Audio Technica MB1 itu ada promo 1 juta dapat 3. Bapak Imam, merakit Wave with X32 rack plus SE XWSG. Terus apalagi yang harganya agak ekonomis, dan apakah setelah itu sampling bisa di-set juga minus 96? Nggak bisa Om, karena mixer X32 itu sampling rate-nya 48. Terus kemudian kalau Anda mau ekonomis, Anda servernya bikin. Nanti dicek di forumnya Wave itu, istilahnya Bapak minimal prosesornya berapa, memorinya berapa dan sebagainya. Kalau Bapak sudah langsung mau aman dan sebagainya, Anda beli servernya yang merek Wave langsung aja, yang beli di komputernya di Wave, aman, pasti jalan, pasti nggak nge-lag, pasti aman. Kalau Bapak pakai rakitan ya pasti ada resiko. Oke, sekarang Indro nanya, katanya barang lawas lebih jos Om daripada barang sekarang, gimana tanggapannya? Ya sekarang saya tanya balik ke Anda, bojomu wis tuwek, ya toh, lawas, mosok lebih jos sampai sing perawanannya ranyar? Ya, jawaban dewe pertanyaan saya, ya. Kalau saya seneng barang yang baru Pak. Saya bukan buka museum, saya buka rental sound system, jawabannya. Om, bagi ilmu mixing mic drum yang biasanya Koko pakai, in delay yang mana biar suaranya combine? Yang dipakai delay kalau Bapak pakai mic kick drum 2 depan, apa mic kick yang di dalam sama yang di luar, itu saya delay yang di dalam. Udah. Yang lain nggak ada di delay Pak. Karena kan sumber suaranya satu, posisi micnya berbeda. Itu Pak jawabannya. 5 menit lagi saya ngeloni bojo. Istri saya udah jepapla, bingung saya ini sekarang. Tak kasih waktu 5 menit nanya.
apalagi kalau malam bisa 100 lebih yang lihat, kalau siang ngantuk semua. Om Cepot mana Om Cepot? Katanya mau nanya. Masih mau ngeloni ketek dah Om Cepot ini. Udah, nggak ada yang nanya lagi. Kalau nggak ada yang nanya, saya tidur. Berarti dut kendang posisinya di dalam alat, enaknya di delay ya Om ya? Enggak, dutnya dibalik polaritinya. Nggak usah di delay, pusing nanti. Ya, dut kendang itu polaritinya dibalik karena posisi micnya ngelawan arah sama tak, jadi harus dibalik dutnya. Apalagi yang mau nanya? Oh iya, kalau Anda mendukung channel saya, subscribe ya YouTube saya ya. Kalau Anda nggak mau ya wes, saya nggak bisa maksa. Karena kedepannya kalau subscriber saya banyak, saya mau live-nya di YouTube supaya saya nggak ngedit-ngedit lagi, capek ya. Mau tanya aku, suara yang bener tuh gimana? Dan apakah selera yang berbeda tuh berpengaruh dengan tujuan dan SCM individu? Tolong dijelasin. Suara yang bener itu gimana? Suara yang bener itu ya sound system itu adalah amplified untuk mengeraskan. Suara yang bener itu ya bisa mengeluarkan merepro suara yang aslinya gimana, cuma lebih kenceng. Itu suara yang bener. Bukan suara yang lebih tebel itu bener, atau suara yang lebih tipis itu bener. Gitu Pak, kalau menurut saya. Jadi kalau suara kick ya keluarnya harus kick Pak. Gitu loh, nggak harus kicknya harus tebel apa dan sebagainya. Dan itu berpengaruh ke tujuan ya pasti, karena banyak orang dangdut MC-nya kepingin suaranya tebel padahal suaranya cempreng kayak saya. Seperti itu. Bapak Lukman Nul Hakim, mic wireless yang lumayan suaranya, harga ekonomis apa Om? SPL Audio. Channelnya apa? Maestro Musik Surabaya di YouTube. Subscribe ya. Kalau subscribernya banyak, saya langsung live dari YouTube supaya saya nggak ngedit-ngedit. Bantu saya. Saya bukan mau nyari duit dari YouTube, cuman saya supaya nggak repot, gitu aja fungsinya. Kurang 3 menit. Mau nanya, kalau cocok sama saya subscribe channel saya, kalau nggak cocok ya wes nasib. Fariso Musik tadi bilang mau beli bayarnya ping 6, nyicil di bank aja Om, bunganya lebih murah ya. Axiom speakernya bagus kok, suaranya enak gitu, itu speaker bagus itu. Rizky Purnama Rizky, lah kalau analog gimana Om polaritinya mic-nya dibalik? Ya cara baliknya ya kalau misalnya Anda yang agak mahal yang analog itu ada simbolnya bulat terus diginiin, itu adalah pembalik polarity. Kalau nggak ada itu simbol yang ini kalau nggak ada simbol yang ini berarti Anda bikin kabel pendek aja segini pendeknya, terus kemudian Anda jack cannon-nya itu solder 2 ke 3 ke 2, itu sudah balik polarity ya. Itu caranya. Bapak Abi bukan orang brutal, banyak yang bilang sound adalah sub, yaitu soalnya telinganya subwoofer ya. Mas Drawn Jaya, Om kalau mixer nggak ada polarity cara baliknya gimana? Apa kabel pinnya dibalik? Iya Pak, pin 2 ditaruh solder ketiga. Yatno Sumor, selamat istirahat Om, tak buka YouTube, terima kasih. Takdut kendang harus dibalik polarity-nya. Ya, yang dutnya yang dibalik. Karena mic-nya masuknya dari bawah. Bapak Senji, wis tak subscribe 7 kali bos, terima kasih, Anda masuk surga. Yuda Prasetyo kendang batangan ya. Faris Song Musik, Bang wis numpukku nunggu 2 tahunan rada suwe ya wis. Ya diberesin dulu banknya daripada pusing. Suruh beli di iBox aja beres, yang ada polarity-nya. Wah band lagu.
Janganlah bos, diajarin orang yang benar jualan itu nanti ya. Karena kalau kita bisnis itu Bapak Ulung ya, kalau kita bisnis itu dasarnya kita nipu orang, nanti langganan kita ini kabur sekali tok beli ya. Ini saran dari saya, saran bisnis. Kalau bisa Anda yang rental-rental sound jangan suka bohong, bohong buat, bohong apa. Anda itu yang dinilai itu adalah sound quality-nya karena nyewa sound. Jadi kalau Anda bawanya harusnya berapa ya berapa, jangan dikurangin ya kan ya. Banyak orang itu seperti itu. Abi bukan orang brutal, Bos Faris juragan sound ya. Tapi sekarang lagi juragan nganggur sama kayak saya. Udah, oke, saya akhiri sesinya ya. Udah 1 jam ya daripada nanti anu. Kalau kendang jaimpong atau keplak datnya apa dutnya dibalik pola reti. Ya kalau posisi micnya berbeda dibalik pak. Saya nggak ngerti kendang keplak karena saya nggak pernah mixing kendang keplak ya kan ya. Kalau misalnya micnya ngadep atas semua ya nggak usah dibalik pak. Tapi kalau ada yang atas sama balik. Ya bener itu di Epok wis cek gak ruwet ya saya nggak itu. Ulung dijelasin cara ngitung Watson bos ya, dijelasin cara ngitung Watson ya, itu kan saya bilang kalau mau ngerental ya, kalau saya ngomong wis apa ojo tanya wattnya saya, sound saya ini ya, kalau sewanya 10 juta tak bawa no bisa main di lapangan ini sukses acara saya, wis gitu aja loh ya kan, nggak usah tanya watt-wattnya. Kalau ditanya wattnya berapa, janji saya ini 100.000 100 kVA wis wattnya 100.000 no lah wis pokoknya bisa mengcover. Kalau nanti nggak bisa mengcover tak bawain lagi dari rumah kan gitu aja, nggak usah bingung ya. Udah Pak Imam, hatur nuwunku ya, sama-sama, terima kasih. 3 menit lagi deh tak kasih bonus 5 menit, jadi 3 menit saya selesaiin. Kenapa sih Pak seneng main wave sih Pak? Pak Imam, wave itu menurut saya latensi Pak ya. Semakin banyak channel Bapak plugin wave, semakin banyak latensinya. Gitu loh Pak. Kenapa sekarang ini kayak Alan Edit itu bikin namanya plugin, kayak kayak Behringer Wim juga bikin apa namanya plugin gitu. Bapak Prastowo Arif Budiantoro, bagaimana cara penempatan mic overhead yang benar pada panggung rigging? Mic overhead drum dah ini dah. Kalau mic overhead drum yang bener nggak ada hubungannya dengan panggung rigging pak. Ya naruhnya kan deket drum. Nggak jelas ini pertanyaannya, tolong nanti diperjelas ya. Bapak Kangsung hadir, ayo bos beli lagi ya, duitnya habisin supaya saya bisa bayaran anak buah. Bayu RAE, tapi kan kendang komplo posisinya beda bang, kenapa harus di delay? Loh saya nggak nyuruh delay kok, saya cuma nyuruh balik pola reti kok pak. Yang suruh ngomong delay kan dia nanya apakah di delay, saya jawab enggak, kalau saya balik pola retinya. Ojo diwalik meneh bos pertanyaannya bos, bingung jawabnya bos. Ya om drum, ya, kalau drum ya naruhnya di atas simbal pak, beres pak. Rizky Purnama Rizky, kasih pesan ke sound yang masih nyuntik strum ke LN, yang ngeluh soundnya nggak enak padahal sudah belanja barang bagus-bagus. Yang masih, yang nyuntik setrum itu yang nyolong setrum dah. Yang nyolong setrum soundnya ngeluh nggak enak loh, nyolong setrum malah enak karena namanya loss. Tapi biasanya nyolong setrum itu nolnya biasanya keluar tegangan karena nyolong gitu. Jadi ya nolnya harus groundingnya dibenerin dulu. Saya pengalaman soalnya. Bukan saya nyolong loh ya. Itu pada waktu acara paguyuban itu dikasih cucuk boyo di atas meteran. Terus saya disuruh tuh saya ukur, buset ternyata nolnya ada tegangan. Akhirnya saya benerin ya. Ngaku. Bukan saya nyolong setrum, panitianya yang nyolong. Kang Sun stres lek dihabisin ku ya. Ya wis kan jadi barang pak. Maksudnya sudut
yang dibuat kadang yang tembak tepat di atas simpel, kadang dibuat agak miring. Waduh, sudutnya saya nggak pernah bersudut-sudut Pak, bebas itu Pak. Karena ya kan tujuannya apa namanya, mic overhead kan merepro simbal-simbal Pak, gitu loh Pak. Jadi seperti itu Pak. Kalau sudutnya saya nggak pernah ngukur sudutnya Pak. Bapak Rizky Purnama Rizky, voltasenya drop bener. Oke ya, thank you udah menyimak. Saya akhiri tanya jawab sesi malam ini. Besok kalau saya ada waktu, saya live lagi. Kalau bapak-bapak punya Instagram, saya ini besok ada IG live. Saya di Instagram live itu gimana kita bicara tentang bisnis, bukan bicara tentang teknis. Bicara tentang bisnis gimana saya mewawancara teman-teman saya pekerja event yang kena pengaruh corona. Itu saya wawancarai gimana caranya dia survive ya. Jadi kalau Anda mau lihat besok jam 8 sampai jam 8.45 mungkin itu hari Senin sama orang pekerja event. Kayak dia ini pengisi acara event ya kan ya. Terus kemudian nanti hari Rebo saya wawancara Soundline Surabaya. Itu nanti ada terus di IG live ya. Jadi Anda harus follow Instagram saya Maestro Musik Surabaya. Setiap nanti Senin, Rebo itu ada. Jadi saya mau berbagi masalah kita bicara bisnisnya. Kalau di Facebook saya bicara tentang teknisnya. Besok saya tunggu ya. Oke. Thank you semua. Besok saya mau lelang barang bekas ya. Jadi kalau mau cocok beli. Oke. Sampai ketemu besok.